Sahabat, dalam materi kedua terkait kebiasaan menunda pekerjaan atau procrastination ini, kami akan bahas 3 langkah dan 5 tips untuk mencegah dan mengatasi kebiasaan buruk ini. Kebiasaan menunda pekerjaan berarti menunda-nunda sebuah pekerjaan yang lebih penting dan lebih memilih mengerjakan pekerjaan lain yang kurang mendesak, tidak prioritas, lebih mudah dan lebih menyenangkan. Kebiasaan ini berbeda dengan malas. Kebiasaan buruk ini jelas memiliki dampak negatif bagi orang yang punya kebiasaan tersebut maupun bagi tim kerja dan organisasi di mana dia bekerja. Orang yang suka menunda pekerjaan yang lebih penting dan lebih prioritas dan lebih memilih mengerjakan pekerjaan yang kurang penting dan tidak prioritas, memiliki kinerja yang buruk, tidak efektif, tidak profesional, tidak sukses, dan punya reputasi jelek. Kelamaan membiarkan kebiasaan buruk ini, Anda bisa depresi dan dipecat dari pekerjaan. Syukurnya, kebiasaan buruk ini bisa diatasi. Ada 3 langkah untuk mengatasi kebiasaan menunda pekerjaan. Langkah pertama, kenali bahwa Anda sedang menunda-nunda pekerjaan. Anda mungkin mengabaikan sebuah tugas karena membuat prioritas ulang beban kerja. Jika Anda memutuskan menunda tugas untuk alasan yang tepat, Anda tidak dianggap sedang menunda pekerjaan. Anda termasuk menunda pekerjaan bila mana mengisi hari-hari dengan tugas-tugas tidak tergolong prioritas, tidak menuntaskan sebuah tugas penting untuk waktu yang lama, membaca email berulang kali tanpa membuat keputusan tentang apa yang harus dikerjakan, memulai mengerjakan sebuah tugas yang penting dan memilih untuk mengerjakan hal lain, mengisi waktu Anda dengan tugas-tugas tidak penting yang diminta orang lain ketimbang melaksanakan tugas penting yang sudah ada dalam agenda kerja Anda, menunggu untuk dapat mood atau waktu yang tepat untuk melaksanakan tugas. Langkah kedua, memahami alasan utama kenapa Anda menunda pekerjaan. Anda perlu mengetahui alasan-alasan sebagai penyebab menunda pelaksanaan pekerjaan untuk bisa mengatasinya. Contohnya, apakah Anda menghindar melaksanakan pekerjaan karena tugas tersebut membosankan dan tidak menyenangkan? Jika ya, ambil langkah cepat untuk mengidentifikasi bagian dari tugas tersebut yang lebih menyenangkan dan fokus untuk mengerjakan aspek atau bagian dari tugas yang lebih menyenangkan itu. Bahkan, kendati pun Anda bekerja sangat terorganisir, Anda tetap bisa merasa terlalu terbebani oleh sebuah tugas. Barangkali Anda ragu akan kemampuan Anda dan khawatir untuk gagal. Maka kesampingkanlah hal tersebut dan carilah kenyamanan dalam mengerjakannya berdasarkan keahlian yang Anda lebih kuasai. Penyebab lain dari kebiasaan ini adalah rendahnya kemampuan pengambilan keputusan. Jika Anda tidak bisa membuat keputusan, Anda cenderung tidak mau mengambil tindakan yang diperlukan. Langkah ketiga, gunakan strategi untuk menghentikan kebiasaan menunda pekerjaan. Menunda pekerjaan adalah kebiasaan yang tertanam dalam pola perilaku. Artinya, ini tidak bisa diubah dengan cepat. Kebiasaan hanya bisa berhenti menjadi kebiasaan kalau Anda menghentikan kebiasaan tersebut. Maka, langkah pertama adalah sadarilah bahwa Anda punya kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, dan itu tidak baik. Berikutnya, biasakan untuk membuat daftar tugas yang harus dikerjakan atau to-do list per hari, per minggu, atau bahkan per bulan. Dari daftar tugas tersebut, identifikasi mana tugas yang menjadi prioritas untuk dikerjakan sesuai tingkat urgensi, seberapa penting tugas tersebut, dan tenggat waktu yang diberikan. Anda bisa gunakan alat bantu teori Pareto atau konsep 20-80 atau 80-20 untuk membuat prioritas. Artinya dari daftar tugas harian Anda atau to-do list, misalnya ada 5 tugas yang harus dikerjakan, maka Anda identifikasi dari 5 tugas tersebut 20% dari total 5 tugas, yakni 1 tugas yang sangat menentukan atau 80% dari kinerja Anda, kinerja unit kerja atau kinerja organisasi Anda. Maka 1 tugas tersebut adalah prioritas untuk dikerjakan dan dituntaskan. Adapun tugas-tugas lain dikerjakan setelah tugas prioritas diselesaikan. Langkah 3, gunakan strategi untuk menghentikan kebiasaan menunda pekerjaan. Teknik menentukan tugas prioritas lainnya juga dengan memetakan tugas-tugas tersebut ke dalam kuadran prioritas yang terdiri 4 kategori atau 4 kuadran. Misalnya,
Sumbu X horizontal dari kuadran adalah dampak, sedangkan sumbu Y vertikal adalah ikhtiar atau upaya, atau bisa juga tingkat urgensi seberapa mendesak tugas tersebut untuk diselesaikan. Biasanya urgensi ini terkait kepada batas waktu atau deadline penyelesaian tugas. Semua tugas harian dimasukkan dalam kuadran prioritas tersebut. Tujuan utama adalah mencari tugas yang tergolong dampaknya besar, namun ikhtiar atau upaya yang dibutuhkan untuk mengerjakannya tidak banyak, atau mengidentifikasi tugas yang dampaknya besar tapi juga sangat urgent untuk diselesaikan. Sekali Anda sudah menetapkan tugas prioritas untuk hari atau minggu tersebut, maka fokus dan berkomitmenlah untuk menyelesaikan tugas prioritas tersebut dengan tuntas. Lakukan tugas prioritas yang tergolong sulit pada waktu yang Anda sukai, yakni waktu kerja di mana biasanya Anda sangat produktif, pagi atau sore hari. Periksalah kemajuan pelaksanaan tugas prioritas dan tugas-tugas lainnya berdasarkan to-do list setiap hari dan lakukan perbaikan jika diperlukan. Selain 3 langkah untuk mengatasi kebiasaan menunda pekerjaan tersebut, juga ada 5 tips menghentikan kebiasaan menunda pekerjaan. Tips pertama, mulailah dari bagian kecil. Uraikan tugas yang besar menjadi bagian-bagian kecil dan pilih salah satu yang bisa Anda kerjakan sekarang. Ini sesuai dengan rekomendasi Jeffrey Combs dalam bukunya The Procrastination Cure 2011. Misalnya Anda punya tugas prioritas menganalisis kenapa tingkat komplain pelanggan perusahaan meningkat. Tugas ini harus dipecah menjadi bagian-bagian lebih kecil. Tahap pertama tentu mengumpulkan data tentang jumlah dan persentase pelanggan yang komplain, serta membuat tren komplain dalam beberapa waktu terakhir. Tahap kedua, selanjutnya adalah mengumpulkan data atau informasi apa saja yang dikomplain oleh pelanggan dan mengolah data tersebut untuk bahan analisis. Tahap ketiga, melakukan analisis untuk mendalami data komplain pelanggan dan mencari akar masalah komplain tersebut. Begitulah seterusnya. Tips kedua, buat sebuah rencana. Tetapkan waktu atau tanggal pelaksanaan setiap bagian kecil dari tugas prioritas dalam rencana kerja Anda, sehingga Anda bisa berkonsentrasi mengerjakannya. Setelah jadwal pengerjaan tugas prioritas ditetapkan, selanjutnya Anda menyusun jadwal pelaksanaan tugas-tugas lainnya. Tips ketiga, bekerjalah dengan tuntas. Saat Anda fokus pada sebuah pekerjaan yang hampir selesai, berikhtiarlah secara maksimal untuk menyelesaikannya sesuai tenggat waktu. Jangan terbiasa meninggalkan banyak pekerjaan yang nyaris selesai, tapi tidak ada yang tuntas. Untuk itu, Anda harus benar-benar fokus dalam melaksanakan setiap tugas. Tuntas dalam hal ini bukan hanya soal tuntas, melainkan juga tuntas secara kualitas, kuantitas, dan tenggat waktu. Tips keempat, mampu mengatasi gangguan atau interupsi. Pastikan Anda mampu mengatasi setiap gangguan atau interupsi dari lingkungan terhadap fokus Anda dalam menyelesaikan pekerjaan. Ketika ada kolega atau bahkan atasan yang mengajak bicara atau diskusi, Anda dengan tegas maupun dengan cara yang halus bisa menolak dan menyampaikan tentang tugas prioritas yang sedang Anda kerjakan dan harus diselesaikan. Atau Anda minta waktu untuk tidak diganggu dulu sampai pekerjaan prioritas Anda selesaikan. Setelah pekerjaan prioritas Anda selesaikan, Anda berinisiatif untuk mendatangi atasan atau kolega tadi. Tips kelima, bersikap baiklah terhadap diri Anda. Keluarkan seluruh kemampuan Anda untuk bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan rayakan keberhasilan saat Anda telah menuntaskannya secara baik dan tepat waktu. Misalnya dengan rehat minum kopi dan makanan kecil. Kendati pun Anda merayakan kesuksesan telah menyelesaikan sebuah tugas prioritas, itu bukanlah hasil yang bisa dirayakan dengan berlama-lama. Ingat, tugas-tugas baru telah menanti Anda. Bersikap realistislah bahwa jumlah tugas yang harus dikerjakan dalam sehari jauh lebih banyak ketimbang waktu yang tersedia. Semoga kita semua berhasil menghilangkan kebiasaan menunda pekerjaan ini dan sukses dalam setiap fase kehidupan kita masing-masing. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share untuk kemanfaatan bersama.